Assalamualaikum. Ya, wassalamualaikum bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Fathratullah dengan NIM 124210097. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas ulangan akhir semester dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Syamiah dan Bapak Haji Yudi Irfan Daniel. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan sinkretisme dan jelaskan bagaimana sinkretisme dapat mempengaruhi masyarakat lokal. Baik, untuk sinkretisme sendiri adalah suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman, kepercayaan, atau aliran-aliran agama. Pada sinkretisme terjadi proses pencampur adukan berbagai unsur aliran atau paham sehingga hasil yang didapat dalam bentuk abstrak yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan. Contohnya transformasi sosial dan ekonomi. Untuk sinkretisme juga dapat mempengaruhi pola sosial dan ekonomi, terutama dalam cara masyarakat berinteraksi dengan budaya luar. Misalnya melalui pengaruh ekonomi global, masyarakat mungkin mengadopsi unsur-unsur gaya hidup asing yang digabungkan dengan adat lokal, seperti dalam mode pakaian. Untuk di zaman sekarang, apalagi untuk tren-tren di zaman sekarang, anak milenial juga banyak sekali kebaya yang khas Indonesia dicampur oleh adat luar atau adat asing, budaya asing yang asalnya kebaya Indonesia dan dicampur dengan budaya asing, misalnya menjadi kebaya Korean style kayak gitu. Contohnya seperti itu. Soal kedua ada apa yang menyebabkan terjadinya Arab Spring. Setelah terjadinya Arab Spring, banyak negara yang mencari cara untuk menyeimbangkan Islam dan demokrasi, maka lahirlah Islam moderat. Dan apa motif dari Islam moderat? Yang mendasari terjadinya Arab Spring ini adalah kondisi masyarakat negara-negara Arab dan Timur Tengah yang menuntut kehidupan yang demokratis sejak tahun 90-an, yang mana hal tersebut secara tidak langsung menjadi bola salju bagi pemerintah negara-negara tersebut. Di sisi lain terdapat pula keinginan perubahan atau restrukturisasi pemerintahan yang lebih mengarah kepada hak asasi manusia atau HAM. Bersamaan dengan kedua proses tersebut, berlangsung pula perlawanan terhadap rezim otoriter yang terjadi di Tunisia, di mana terdapat perlawanan terhadap Ben Ali, yang mana akhirnya dari kasus di Tunisia ini Arab Spring dimulai. Islam moderat muncul sebagai respon terhadap ketegangan antara prinsip-prinsip Islam dengan tuntutan modernitas, demokrasi, dan pluralisme yang berkembang di banyak negara muslim pasca Arab Spring. Beberapa motif ulama dari lahirnya Islam moderat antara lain: yang pertama, ada mengharmoniskan Islam dengan demokrasi. 2. Menjaga persatuan dan toleransi. 3. Menanggapi isu globalisasi. 4. Perbedaannya sosial dan ekonomi. 5. Menanggapi ekstremisme dan radikalisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa motif dari Islam moderat adalah untuk menunjukkan bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan nilai demokrasi, toleransi, dan kemajuan sosial tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip agama yang mendasar. Selanjutnya ada soal: setelah Utsmaniyah runtuh, kaum Islam menghadapi penaklukan yang menyebabkan inferioritas umat. Apa faktor penyebabnya dan apa yang muncul di tengah perasaan interator ini? Setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1924, umat Islam menghadapi perubahan besar yang mempengaruhi identitas dan kekuatan mereka di dunia. Beberapa faktor penyebab penurunan dan perasaan inferioritas yang dirasakan umat Islam di seluruh dunia dapat
diidentifikasi sebagai pertama, runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah, kedua, penaklukan kolonial dan pengaruh Barat, ketiga, ada penyebaran sekularisme dan nasionalisme, dan keempat, ada kehilangan arah dalam dunia Islam. Apa yang muncul di tengah perasaan inferioritas ini? Di tengah perasaan inferioritas yang melanda dunia Islam, beberapa hal muncul, seperti gerakan pembaharuan Islam, Islamisme dan kebangkitan politik Islam, dan ketegangan antara modernisasi dan tradisi. Mengapa penaklukan Konstantinopel sangat penting? Setelah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17, Kekhalifahan Utsmaniyah mulai mengalami pengunduran. Dan apa sih faktor yang mengkontribusi pada pengunduran tersebut? Jadi, peristiwa yang sangat penting karena beberapa alasan historis, politik, dan budaya yang mendalam. Adapun beberapa contoh mengapa penaklukan ini sangat penting. Antara lain, yang pertama ada akhir Kekaisaran Bizantium dan mulai dominasi Islam. Kedua, ada perubahan pusat kekuasaan dan geopolitik. Dan ketiga, pengaruh terhadap perdagangan dan ekonomi global. Keempat, ada pengaruh budaya dan religius kemunduran Kesultanan Utsmaniyah setelah puncak kejayaan pada abad ke-17 disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, krisis kepemimpinan, ketertinggalan teknologi, korupsi, serta tantangan dari negara-negara Eropa yang semakin kuat adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan penurunan kekuasaan Utsmaniyah yang akhirnya berujung pada keruntuhan mereka pada awal abad ke-20. Jelaskan bagaimana dinasti-dinasti kecil dapat terbentuk, serta sebutkan dinasti yang dimiliki kekuatan lokal yang sering terlihat dalam peperangan. Pembentukan dinasti kecil terbentuk akibat fragmentasi kekuasaan setelah runtuhnya kekhalifahan besar. Contoh dinasti dengan kekuatan lokal dan sering terlibat dalam peperangan adalah dinasti Mamluk di Mesir dan dinasti Safawi di Persia yang berperan penting dalam politik. Soal nomor 6, implikasi SPI dalam moderasi beragama. Sejarah peradaban Islam memberikan banyak pelajaran yang dapat diimplikasikan dalam konteks moderasi beragama. Kita ambil aja contohnya dari pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis. Dalam tradisi intelektual Islam, terdapat beragam pendekatan dalam memahami teks-teks suci. Dan mazhab-mazhab yang ada menunjukkan bahwa Islam dapat dianalisis dan diimplementasikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Sikap moderat bisa dilihat dari upaya untuk menghindari tafsiran ekstrim dan selalu berpegang pada prinsip keseimbangan dan menjalankan ajaran agama. Dan nomor 7, apa ibrah yang kamu dapatkan dari pelajaran SPI dalam bersikap? Ada banyak pelajaran hidup yang dapat kita ambil untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengajarkan kita untuk bersikap adil, menghargai ilmu, menghormati perbedaan, berani memperjuangkan kebenaran, dan tidak pernah berhenti untuk bekerja keras. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Ikan hiu makan kepiting. Thank you for everything.